Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Fitri Melina Cantika dari Prodi Farmasi, tepatnya Farmasi B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, angkatan 2019 dengan NPM 10060319047. Pada video kali ini, saya akan memaparkan satu soal terkait dengan materi yang terdapat dalam mata kuliah Farmasi Fisika, yaitu metode ekivalensi NaCl terhadap larutan isotonis. Metode ekivalensi NaCl berfungsi untuk menghitung keasaman maupun kesetaraan, dan NaCl merupakan garam yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, serta larutan isotonis adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan jaringan yang bersangkutan, yaitu setara dengan larutan NaCl 0,9%. Kemudian, terdapat soal di mana di dalam soal dikatakan suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg dengan ENaCl atau ekuivalensi NaCl 0,45, natrium benzoat sebanyak 1 mg dengan ENaCl 0,22, serta BHA 5 mg dengan ENaCl 0,60, serta ditambahkan aquapied sebanyak 5 mg. ENaCl atau ekuivalensi NaCl merupakan jumlah NaCl yang sebanding dengan 1 gram zat. Dan pada pertanyaan kali ini akan menggunakan metode ekuivalensi NaCl. Kenapa? Karena metode ekuivalensi NaCl digunakan untuk menghitung isotonitas larutan yang di dalamnya terdiri dari satu atau banyak zat, minimal 3 zat. Karena pada larutan injeksi ini mengandung atropin sulfat, natrium benzoat, serta BHA sebanyak 50 mg, 1 mg, serta 5 mg. Kemudian, terdapat pertanyaan. Pada poin A, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Yang poin 2, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Diketahui pada soal terdapat atropin sulfat sebanyak 50 mg, kemudian dikonversi menjadi gram sehingga menjadi 0,05 gram. Begitu pula pada natrium benzoat sebanyak 1 mg dikonversi menjadi gram sehingga menjadi 0,001 gram. Dan yang terakhir BHA sebanyak 5 mg dikonversi menjadi gram sehingga menjadi 0,005. Kemudian terdapat jumlah massa dan persen NaCl jika larutan isotonis. Massa larutan isotonis sebanyak 5 mg, yaitu 0,9 gram dibagi 100 ml dikali 5 ml sama dengan 0,045. Serta persen NaCl ialah 0,9%. Persen NaCl ini merupakan persen NaCl yang universal. Nah, untuk jumlah massa dan persen, ini akan dijadikan sebagai acuan. Jika nilainya sama dengan 0,045 dan 0,9%,
maka larutan yang kita buat adalah isotonis. Namun, jika kurang, larutan tersebut ialah larutan hipotonis. Dan sebaliknya, jika lebih atau melebihi dari 0,045 dan 0,9%, maka larutan tersebut hipertonis. Kemudian kita melanjutkan dengan perhitungan. Perhitungan ini menggunakan tabel karena memudahkan untuk kita cross-check pada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 pada massa dengan satuan gram dan tipe 2 pada persen. Pertama-tama, kita harus menyamakan dulu persepsi awal, yaitu kita akan membuat larutan isotonis sebanyak 5 mili dengan 3 zat yang di dalamnya terdapat keterkandungan NaCl, yaitu di dalam atropin sulfat, Na-benzoat, dan BHA. Sehingga di dalam 3 zat tersebut sudah ada keterkandungan NaCl. Sehingga untuk menambahkan garam supaya larutan isotonis harus tahu dulu keterkandungan total NaCl yang ada pada larutan, sehingga bisa ditambahkan sisa yang dibutuhkan oleh NaCl. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan dengan metode tabel, yaitu pada kolom pertama terdapat komponen yang terisi oleh atropin sulfat, Na-benzoat, dan BHA. Yang kedua terdapat massa dalam satuan gram. Selanjutnya terdapat ekuivalensi NaCl. Dan pada kolom keempat terdapat gram atau massa dikali ekuivalensi NaCl. Kemudian masuk ke dalam tipe 2, yaitu persen. Pada kolom selanjutnya diisi oleh ekuivalensi NaCl. Dan kolom terakhir yaitu persen dikali ekuivalensi NaCl. Di mana untuk perhitungan gram dikali ekuivalensi NaCl sama seperti pengoperasian lainnya, yaitu 0,05 dikali 0,45 untuk atropin sulfat, sehingga diperoleh gram dikali ekuivalensi NaCl sebanyak 0,0225. Kemudian 0,001 dikali 0,22 dari zat natrium benzoat menghasilkan gram dikali ekuivalensi NaCl sebanyak 0,00022. Kemudian pada 0,005 dikali ekuivalensi NaCl 0,60 menghasilkan zat BHA dengan gram dikali ekuivalensi NaCl sebanyak 0,003. Kemudian kita akan memasuki tipe 2, yaitu persen, yaitu massa per 5 mili. 5 mili di sini merupakan larutan yang akan kita buat, larutan isotonis yang akan kita buat, kemudian dikalikan 100 untuk menjadikan hasilnya persen. Sehingga pada zat atropin sulfat persennya memiliki persen 1%. Kemudian pada Na-benzoat perhitungannya sama seperti atropin sulfat dan menghasilkan persen sebanyak 0,002%. Pada BHA juga sama perhitungannya serta menghasilkan 0,1%. Untuk NaCl tipe 1 dan ekuivalensi NaCl tipe 2 ini merupakan sama, sehingga kita tinggal mengkalikannya saja. Pada persen dikali NaCl merupakan 1% dikali 0,45 sehingga menghasilkan 0,445 dari zat atropin sulfat. Kemudian 0,02 dikali 0,22 menghasilkan persen dikali ekuivalensi NaCl sebanyak 0,0044. Selanjutnya pada BHA yaitu
0,1% dikali 0,60 menghasilkan persen dikali ekuivalensi NaCl yaitu 0,06. Setelah pengkalian atau pengoperasian kedua tipe selesai, kita masuk untuk menghitung total gram dikali ekuivalensi NaCl atau total persen ekuivalensi NaCl. Pada tipe 1 terdapat 0,002572 gram ekuivalensi NaCl. Pengoperasian atau cara menjumlah total gram dikali ekuivalensi NaCl yaitu dengan menjumlahkan 0,0225 ditambah 0,0022 ditambah 0,003 sehingga totalnya menjadi 0,02572 gram ekuivalensi NaCl. Dan pada tipe 2 yaitu tinggal menambahkan 0,45 ditambah 0,0044 ditambah 0,06 sehingga total persen dikali ekuivalensi NaCl yaitu 0,5144% NaCl. Nah, perhitungan sampai sini terlebih dahulu untuk menentukan apakah larutan tersebut isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Ternyata larutannya hipotonis atau kurang dari acuan isotonis karena kita lihat lagi slide sebelumnya bahwa massa jika larutan tersebut isotonis adalah 0,045 sedangkan setelah dilakukan perhitungan hasilnya 0,02572 gram berarti kurang dari acuan sehingga dapat dikatakan bahwa larutan tersebut hipotonis. Begitupun pada persennya atau pada tipe 2-nya. Pada hasil perhitungan, persen dikali ekuivalensi NaCl yaitu sebanyak 0,5144%. Tetapi pada acuan terdapat nilai 0,9% sehingga larutan tersebut dikatakan hipotonis. Untuk dapat membuat larutan hipotonis tersebut menjadi isotonis, kita harus menambahkan NaCl butuh dengan cara menghitung terlebih dahulu NaCl yang dibutuhkan untuk menjadikan larutan hipotonis tersebut menjadi isotonis. Kemudian kita lanjutkan ke kolom selanjutnya yaitu dengan komponen pada kolom pertama NaCl butuh. Berarti nilai acuan dikurangi nilai hasil perhitungan, yaitu sebesar 0,045 dikurangi 0,02572 gram ekuivalensi NaCl, sehingga didapatkan gram kali ekuivalensi NaCl sebesar 0,0193 gram NaCl. Kemudian pada tipe 2 yaitu 0,9 atau nilai persen acuan dikurangi nilai persen hasil perhitungan di mana 0,9 sebagai persen acuan dikurangi 0,5144 sebagai nilai perhitungan dikurangi dan menghasilkan nilai 0,3856%. Sehingga NaCl yang dibutuhkan pada tipe 1 yaitu 0,0193 gram ekuivalensi NaCl, sedangkan pada tipe 2 dibutuhkan 0,3856% ekuivalensi NaCl. Selanjutnya, kita juga
bisa menambahkan dextrose atau dextrosan ke dalam larutan hipotonis tersebut supaya menjadi isotonis. Yang dibutuhkan yaitu kita akan menghitung terlebih dahulu massa dari dextrose. Karena di dalam dextrose yang diketahui hanya ekuivalensinya saja, yaitu 0,18. Nilai ini merupakan nilai ketetapan, terdapat dalam Farmakope 3. Dan kita akan memasukkan nilai yang terdapat pada NaCl butuh, yaitu 0,0193 gram NaCl. Kemudian, kita akan menghitung 0,0193 gram per ekuivalensi NaCl dibagi dengan ekuivalensi NaCl, sehingga menghasilkan 0,1072 gram. Kemudian pada tipe 2 juga sama. Kita akan menggunakan persen dikali ekuivalensi NaCl di dalam komponen NaCl butuh, yaitu sebesar 0,3856% ekuivalensi NaCl. Dengan EnACl atau ekuivalensinya sama sebesar 0,18. Itu merupakan sebuah ketetapan atau universal yang terdapat di dalam Farmakope 3. Kemudian kita akan menghitung, yaitu 0,3856% dikali NaCl dibagi 0,18 ekuivalensi NaCl, sehingga menghasilkan nilai 2,1422%. Atau jika kita akan memperoleh nilai tersebut dalam bentuk gram, kita akan mengkalikannya dengan 5 mili kemudian dibagi dengan 100. Nilainya sama, yaitu 0,1072 gram. Sehingga dapat kita simpulkan massa NaCl yang ditambahkan sekitar 0,0193 gram untuk menjadikan larutan isotonis. Yang tipe 2, persen NaCl yang ditambahkan sekitar 0,3856% ekuivalensi NaCl untuk menjadikan larutan isotonis. Dan massa dextrosa yang ditambahkan jika sebagai pengganti NaCl sekitar 0,1072 gram atau 2,1422% untuk menjadikan larutan isotonis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun pengerjaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.